Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan alat ukur jangka sorong seperti ini. Mau tahu seperti apa videonya? Silahkan tonton video ini sampai selesai. Ini adalah alat ukur jangka sorong. Jangka sorong banyak digunakan untuk mengukur dimensi suatu benda, seperti untuk mengukur panjang, lebar, tebal, diameter dalam, diameter luar, ataupun kedalaman dari suatu lubang. Pada jangka sorong terdapat dua skala, yaitu yang pertama adalah skala utama. Skala utama terdapat pada rangka atau batang jangka sorong. Yang kedua adalah skala nonius. Skala nonius terdapat pada bagian rahang geser pada alat ukur jangka sorong. Selanjutnya akan saya jelaskan bagian-bagian dari alat ukur jangka sorong ini. Yang pertama adalah rahang atas. Rahang atas berfungsi untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Yang kedua, rahang bawah. Rahang bawah ini berfungsi untuk mengukur panjang, lebar, dan diameter luar dari suatu benda. Lalu berikutnya adalah baut pengunci. Baut pengunci ini berfungsi sebagai penahan agar para pengguna dapat membaca angka yang tertera pada jangka sorong ini agar lebih mudah. Lalu berikutnya adalah tangkai penunjuk. Tangkai penunjuk ini adalah untuk mengukur kedalaman dari suatu benda. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan alat ukur jangka sorong ini. Perhatikan. Di sini saya menggunakan pipa sebagai benda yang akan saya ukur. Dan saya menggunakan jangka sorong ketelitian 0,02 mm. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengukur diameter luar dari pipa ini. Jadi seperti ini. Setelah ditempelkan, lalu kita kunci jangka sorongnya. Ya. Setelah sudah selesai, kita bisa melihat di sini berapa ukuran dari diameter luar pada pipa ini. Pertama-tama, lihat angka 0 pada skala nonius. Setelah itu, perhatikan angka yang terdekat dengan angka 0 pada skala nonius. Terlihat pada gambar, angka yang terdekat dengan angka 0 adalah angka 20. Lalu lihat garis-garis yang berada di belakang angka 20. Dan hasilnya adalah 25, lalu di sini angka 7 pada skala nonius sejajar dengan garis yang berada pada skala utama. Maka dapat kita simpulkan untuk ukuran diameter luar pipa adalah 25,70 mm. Contoh pembacaan selanjutnya adalah saya akan mengukur panjang dari pipa ini. Saya akan mengukur panjangnya dengan menggunakan alat jangka sorong ini. Setelah kita temukan panjangnya, kita ukur panjangnya seperti ini, lalu kita kunci. Oke. Setelah kita kunci, kita lihat dulu berapa skala utama atau berapa pembacaan dari panjang dari pipa ini. Di sini terlihat ukuran panjang pipa pada skala utama adalah 89. 89 didapat dari angka 80 yang terdekat dengan 0 pada skala nonius. Lalu hitung garis-garis yang berada di belakang angka 80 sampai angka 0 pada skala nonius. Pada gambar terlihat ada 9 garis di belakang angka 80. Jadi, kita tulis saja 89. Selanjutnya, untuk menentukan komanya adalah cari garis pada skala nonius yang sejajar dengan skala utama.
Di sini garis yang sejajar adalah garis kedua setelah angka 7 pada skala nonius. Karena ketelitian dari jangka sorong ini adalah 0,02 mm, maka hasilnya adalah 74. Jadi, ukuran panjang pipa ini adalah 89,74 mm. Saya akan memberi contoh sekali lagi bagaimana cara mengukur diameter dalam dari pipa ini. Nah, untuk mengukur diameter dalam menggunakan bagian jangka sorong yang bagian atas. Ini namanya rahang atas. Ya, ini namanya rahang atas. Fungsinya untuk mengukur diameter dalam dari suatu benda. Di sini saya ingin mengukur diameter dalam dari pipa. Seperti ini cara menggunakannya. Ditarik. Ya, setelah ditarik seperti ini, baru kita kunci tombol penguncinya atau baut penguncinya. Nah, setelah kita kunci, baru di sini kita baca berapa diameter dalam dari pipa ini. Caranya sama dengan tadi. Lihat angka yang terdekat dengan angka 0 pada skala nonius. Pada gambar terlihat angka 20 berada dekat dengan angka 0. Lalu, lihat garis di belakang angka 20 ada 3 garis sebelum angka 0 pada skala nonius. Jadi, kita tulis saja 23, lalu lihat garis pada skala nonius. Garis mana yang sejajar pada garis di skala utama. Setelah dilihat, garis pada angka 8 inilah yang sejajar pada garis di skala utama. Jadi, ukuran diameter dalam pipa adalah 23,80 mm. Bagaimana? Apakah kalian semua sudah mengerti? Bagi yang sudah mengerti, jangan lupa klik tombol like dan share video ini kepada teman-teman kalian. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan isi komentar yang ada di bawah. Sekian dari saya, terima kasih.